الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها الحضور أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah karena atas dasar nikmat iman dan Islam kita masih diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat Jumat yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita terhadap kenikmatan tersebut kita diberikan kesempatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita tentang hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang mana di antara makhluk yang Allah ciptakan yang paling mulianya adalah manusia. Dan di samping itu ada lagi makhluk yang Allah muliakan dan tetap Allah juga berikan beban syariat kepadanya, yaitu bernama jin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk mereka beribadah. Alas beribadah di sini adalah hikmah daripada penciptaan manusia dan jin. Jadi sejatinya kalau kita ditanya apa daripada tujuan hidup kita, tidak lain adalah ibadah. Dan di sini timbul pertanyaan, lantas apa yang disebut dengan ibadah dan bagaimana caranya? Ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh terhadap suatu pihak. Itu dengan artian yang umum, tetapi dengan artian yang khusus adalah tunduk dan patuh kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah memberikan gambaran bagaimana ibadahnya seorang manusia dalam banyak ayatnya. Yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya berupa diksi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman dan amal saleh merupakan implementasi daripada ibadah yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat tadi. Jadi kalau kita bertanya ibadah kita kepada Allah yang merupakan tujuan hidup kita, bagaimana dia wujudnya? Wujudnya adalah iman dan al-amal as-salih. Jadi iman dan amal saleh adalah dua sayap ibadah bagi manusia yang harus terpenuhi. Jadi tidak hanya iman tetapi juga amal saleh, dan tidak hanya amal saleh tetapi juga iman. Maka kita temukan di banyak dalam ayat Al-Quran bahwa iman dan amal saleh merupakan dui tunggal yang menyebabkan manusia bisa masuk ke dalam syurganya. Salah satunya adalah yang tercantum di dalam surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah mereka orang-orang yang terbaik, makhluk Allah yang paling baik. Kemudian kata Allah, ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka, yaitu yang beriman dan beramal saleh, adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Adennya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi jamaah rahimakumullah, poin yang bisa kita tarik adalah bahwa ibadah
yang Allah berikan, yang Allah informasikan kepada kita, yang mana hal tersebut adalah tujuan atau maksud daripada diciptakannya manusia dan jin. Allah berikan gambaran ibadah itu dalam realitanya berbentuk iman dan amal saleh. Dengan bahasa yang lebih sempit lagi, yang lebih jelas lagi, iman itu ditafsirkan dengan salat dan amal saleh ditafsirkan dengan perbuatan-perbuatan yang berupa melibatkan daripada jasmani kita seperti bekerja mencari rezeki. Oleh karena itu di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza qadaytumus shalat fa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, jikalau telah selesai kalian melaksanakan sholat, jikalau telah dilaksanakan sholat, maka fantashiru, maka kalian menyebarlah di muka bumi untuk mencari daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang termasuk dari amal soleh, yang mana amal soleh merupakan ibadah, adalah kita mencari dan menjemput rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Maka kalau kita lihat bahwa bagi seorang muslim bekerja dan mengais rezeki merupakan ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, dan hal tersebut merupakan tujuan daripada penciptaan manusia dan jin. Maka tidak heran kita temukan di dalam surat Hud Allah berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah lah yang menghidupkan kalian di atas muka bumi ini, dan Allah meminta kalian untuk memakmurkan daripada bumi ini. Jadi kita memakmurkan bumi, kita bekerja, mengais rezeki, membangun, memakmurkan masjid, kemudian kita memberikan kebaikan di muka bumi, itu adalah sejatinya ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal itu ciptakan manusia dengan jin. Kita bisa melihat di dalam hadis di mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berduduk bersama para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya melihat seorang pemuda yang mempunyai kulit yang tebal. Maksud kulit yang tebal ini dia terlihat gagah. Kemudian wa quwwatin, dia terlihat mempunyai kekuatan. Wa qad bakkara yas'a. Kemudian dilihatlah pemuda tersebut lagi berjalan ke arah satu tempat ia berdagang dengan perjalanannya yang begitu semangat. Kemudian apa kata para sahabat Rasulullah? Faqalu wa hadha law kana shababuhu wa jilduhu fi sabilillah ta'ala. Kata para sahabat yang mengomentari pemuda tersebut, sayang sekali seandainya pemuda itu yang kuat, yang gagah itu menggunakan kegagahannya, menggunakan kekuatannya untuk dia membuat sesuatu di jalan Allah. Dia bekerja untuk sesuatu yang ada di jalan Allah, seperti jihad fisabilillah, atau dia iktikaf di masjid, atau dia berzikir di masjid. Kemudian setelah komentar tersebut, apa daripada reaksi baginda Nabi Muhammad SAW? Rasulullah bersabda, "La taqulu hadha fa innahu in kana yas'a li nafsihi liyakuffaha 'anil mas'alah wa yughniyaha 'anil nas fa huwa fi sabilillah wa in kana yas'a 'ala abawayni dha'ifaini wa la au qurru qalilatin fa huwa fi sabilillah." Yang artinya, wahai para sahabat, janganlah engkau bicara seperti itu, seakan-akan pemuda tersebut yang ingin bekerja, dia mempunyai kekuatan, seolah-olah bekerjanya dia tidak ada manfaat. Tidak, kata Rasulullah, jikalau dia bekerja, jikalau dia berdagang, jikalau dia berbisnis, dia meniatkan agar ia tidak meminta-minta daripada manusia, agar ia tidak menjadi orang yang fakir, agar ia bisa mencukupi kehidupannya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Kalau dia meniatkan untuk menafkahi kedua orang tua, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia bekerjanya itu termasuk di jalan Allah. Kita lihat di sini jamaah rahimahullah, Rasulullah telah menatakan
Orang yang bekerja, orang yang mengais rezeki, yang terjun ke lapangan, kemudian ia meniatkan dirinya untuk mencukupi kehidupannya agar ia tidak bergantung kepada manusia, agar ia tidak meminta-minta, agar ia mencukupkan keluarganya dari kebutuhan hariannya, maka pekerjaannya itu adalah fi sabilillah. Kalau sudah fi sabilillah, di jalan Allah, maka sudah barang pasti jikalau ia wafat dalam keadaan hal tersebut, maka ia wafat dalam keadaan syahid yang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi poin yang bisa kita tangkap adalah bahwasannya ada satu ibadah yang mana itu terlupakan dari manusia, yaitu bahwa manusia juga diperintahkan oleh Allah selain untuk bersolat 5 waktu, berzakat, berpuasa, ia juga diperintahkan untuk bekerja memenuhi daripada kebutuhan hidupnya. Ia juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia sehingga dunia ini tercipta kebaikan. Maka itu adalah ibadah yang besar yang mana orang mengusahakan hal tersebut dia terhitung fi sabilillah. Tapi harus yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hal tersebut bisa dikatakan fi sabilillah jikalau terpenuhi kepada beberapa hal. Salah satunya dia meniatkan bahwa pekerjaan dia, bahwa bisnisnya dia, bahwa apa yang dia kerjakan memakmurkan bumi, itu dia niatkan, dia diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, dia meniatkan agar dia mempunyai kondisi ekonomi yang cukup, yang membuatnya tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga, ia memenuhi hak-hak Allah dari rezeki yang ia dapatkan. Maka dengan 3 poin tersebut, pekerjaan seseorang yang dia kerjakan, baik berupa ia bekerja pada satu instansi, atau ia berbisnis, atau ia mengajar, itu semua terhitung fi sabilillah, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lallaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faya ayyuhal hudur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wal kafarata wal munafiqin. Allahumma ij'al biladana Indonesia sakha'an rakha'an wa sa'ira buldanil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bi biladina syarran faj'al kaidahu fi nahrihi ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal fitana ma dhahara minha wa ma batan عن بلادنا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين من اليهود الصهاينة يا رب العالمين. اللهم أعيد المسجد الأقصى في رحاب المسلمين قريبا لا بعيدا يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.